adalah siswa kelas 10 IPA. Setiap kali melihat seseorang yang sedang marah, ia merasa ketakutan, jantung berdebar. Hal ini terjadi saat tantenya memarahi dia dan saudaranya yang lain. Tantenya sering sekali menyalahkan dia dan memarahinya. Padahal ia merasa tidak salah. Tantenya sekali membela anaknya meskipun anaknya salah. Karena hal ini ia merasa trauma dan cemas sekali. Ia merasa sulit berkonsentrasi belajar ketika di kelas. Rahmawati ini khawatir akan berpengaruh pada hasil belajarnya nanti. Oleh karena itu, ia perlu mengkonsultasikannya kepada konselor sekolah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Iya, Silahkan duduk. terima kasih, Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Tadi habis pelajaran apa sebelum kesini? Fisika, Bu. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Menyenangkan, Bu. Baiklah, nampaknya kamu ada keperluan dengan ibu ya? Saya ingin konseling, Bu. Sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baru sekarang ini saya mengikuti. Baiklah, sebaiknya ibu jelaskan dulu ya tentang konseling. Konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Anda, agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi terkait dengan masalah kamu. Bagaimana, kamu sudah paham? Begitu ya, Bu. Wah, saya, Bu, baru paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih 30-40 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika ada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Setuju, Bu. Baiklah, coba Anda ceritakan kepada ibu apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Begini, Bu. Saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Maksud kamu? Jadi begini, Bu, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru gitu. Saya langsung ketakutan, deg-degan gitu, Bu. Coba kamu ceritakan kepada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Begini, Bu, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya, Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering kali, Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemetar dan ketakutan. Baiklah kalau begitu. Jadi kamu sekarang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu atau bagaimana? Ya begitulah, Bu. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma atau cemas? Ya, Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Ya, Bu, saya setuju. Baiklah, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam memproduksi intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Anda pelajari bersama. Kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas dan mulai
dari yang kamu anggap rendah, sedang sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Baik, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata. Kemudian tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau sesuatu yang teringan sedang, hingga kamu yang terberat yang membayangkannya, dan kamu harus merasa tidak sanggup dan tidak kuat. Angkat tangan ya. Iya, saya mengerti Bu. Ya. Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga, dan tante kamu ada di ruangan juga itu. Tetap dalam kondisi tenang. Kemudian sepupu kamu anaknya bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras, dan bayangkan raut wajahnya. Saya ngeri Bu. Oke, sekarang buka matamu. Relax, tarik napas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut, sehingga kamu benar-benar relax dan tenang. Sudah Bu. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri Bu, awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkannya, tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sedang merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap melewati tahap akhir, yaitu tahap terberat. Bagaimana? Baik Bu. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang relax dan ambil napas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seorang yang sedang memarahi anaknya dengan suatu yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruangan keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante marah sekali kepada kamu. Tidak sanggup Bu. Oke, sekarang buka mata kamu, relax. Tarik napas, hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Oke, sekarang deg-degan Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, relax saja, ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin Bu, saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali, ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap Bu. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras. Saya tidak sanggup Bu. Oke, buka matamu, relax dan tenangkan dirimu. Ngeri ya Bu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik Bu, mari kita lanjutkan lagi, saya sudah siap. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya sangat keras. Bersikap buka mata, relax, tarik napas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik Bu. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih, saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas, takut lagi kalau melihat seorang yang dimarahi jika tante kamu memarahimu. Ya Bu. Bagaimana, apakah kamu masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya tidak Bu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri. Baik Bu, saya permisi dulu Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama, jika ada yang ingin bicarakan lagi, tidak usah sungkan menemui ibu lagi.
Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.